Kehidupan manusia pada saat ini sungguh berbeda dari rencana awal yang Tuhan tetapkan. Saat Tuhan menciptakan manusia, mereka langsung berada di dalam sistem kehidupan di mana mereka tidak perlu bekerja dan menabur untuk makan. Manusia ditetapkan Tuhan untuk berkuasa dan memerintah di atas muka bumi ini. Saat ini manusia terus berjuang untuk hidup. Mereka yang berjuang dengan keras dan tekun tidak hanya beroleh makan, tapi juga memperoleh kekayaan. Mereka yang biasa-biasa saja dalam berjuang memperoleh hasil yang juga biasa-biasa saja. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan apapun akan menjadi miskin dan sulit untuk melanjutkan kehidupan yang layak. Itulah kondisi sistem jahat yang sedang dibangun oleh si jahat pada saat ini. Kitab Kejadian 1 ayat 26-28 mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kebanyakan kita berpikir Adam dan Hawa menjadi tukang kebun atau petani yang pekerjaannya menabur benih, mengelola tanah, merawat tanaman, lalu menuai hasilnya. Apa yang kita pikirkan tersebut tidak ditulis dalam Alkitab. Berbeda sekali dengan tujuan Tuhan. Ia berkata, berkuasalah, penuhi dan taklukkanlah bumi. Artinya Tuhan memposisikan manusia sebagai penguasa dan kepanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi ini. Apa yang Tuhan ingin lakukan, itu juga yang harusnya Adam dan Hawa lakukan. Apa yang manusia dengar dari Tuhan, itu juga yang manusia katakan. Tapi Tuhan tidak pernah mau memaksa. Semua itu harus dilakukan karena dasar mengasihi Tuhan saja. Contohnya seperti Yesus. Dia adalah contoh dari manusia yang Tuhan kehendaki. Catatan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19 mencatat, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Yohanes 5 ayat yang ke-36 mencatat, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang akan kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dari perenungan ini saya mendapati, tidak sekalipun Tuhan menciptakan manusia untuk mencari makan demi melangsungkan kehidupannya sendiri. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Manusia hanya perlu berfokus mencintai Tuhan, hidup dari firman-Nya, dan melakukan kehendak-Nya. Walaupun dunia ini terus membuat kita sibuk mengejar kebutuhan hidup dan uang, kita harus tetap terarah kepada kehendak-Nya saja. Jangan terjebak dengan sistem dunia ini. Dan yang terutama, teruslah melekat kepadanya. Karena tanpa kehidupan yang melekat kepadanya, maka kita tidak akan bisa mengetahui isi hati dan rencananya. Injil Yohanes 15 ayat 4-5 mencatat, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga,
kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah esensi kehidupan kita yang sebenarnya, melekat kepadanya. Hidup dalam realita hadiratnya saja. Jika kita melekat kepadanya dan hidup dari firman-Nya, maka hidup kita pasti akan melakukan kehendaknya di atas muka bumi ini. Apa yang telah direncanakan Tuhan pasti akan tergenapi melalui hidup kita. Amin.